Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini konteks besar kita adalah setiap manusia melakukan komunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita belajar dari John C. Maxwell berdasarkan rekannya, Charlie Wetzel, dengan judul Menjalin Hubungan Secara Pribadi. Selama bertahun-tahun, saya, kata Charlie Wetzel, telah bertemu dengan banyak pembicara dan artis. Beberapa di antaranya, mereka mudah tampil dengan mempesona, menghibur, menarik di atas panggung. Tetapi saat mereka meninggalkan panggung, mereka mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Tidak demikian dengan John. Menurut pendapat saya, ia sesungguhnya lebih baik dalam hubungan dengan orang lain secara pribadi daripada dengan sejumlah audiens. Ia benar-benar mengerti orang dan ingin menolong mereka. Lebih dari itu, saya berpikir kekuatannya di panggung berasal dari kualitas-kualitas itu. Penyanyi dan penulis lagu Carole King berkata, "Yang paling penting adalah hubungan. Saya ingin membangun hubungan dengan orang lain. Saya ingin orang berpikir, ya, itulah yang saya rasakan. Dan jika saya dapat melakukannya, itu adalah suatu keberhasilan." John melakukan itu di panggung, di dalam kelompok, dan secara pribadi. Sangat sulit untuk memutuskan hal apa yang harus saya katakan kepada kita semua sahabat Mr. Sorchan mengenai interaksi saya dengan John. Saya dapat menggambarkan bagaimana ia menaikkan saya ke kelas 1 dalam perjalanan pertama yang saya lakukan bersamanya, dan bagaimana ia mengambilkan makanan untuk saya saat makan pagi. Bukan hal besar, tetapi cukup tidak biasa bagi seorang CEO yang melakukannya untuk seorang pegawai baru. Atau saya dapat menceritakan kepada kita semua tentang saat ia ingin mengutus saya mengikuti konferensi penulis. Tetapi jika saya mengikutinya, saya tidak dapat merayakan ulang tahun pernikahan pertama saya dan istri. Solusinya adalah ia membayar untuk saya dan istri saya supaya dapat pergi bersama. Atau saya dapat mengatakan kepada kita semua bahwa ia adalah orang pertama yang menelepon saya dan berusaha mengetahui kabar saya setelah ibu saya meninggal dunia. Setiap orang di sekeliling John dapat menceritakan kepada kita semua kisah-kisah serupa. Apa yang dapat saya sampaikan adalah bahwa ia selalu membuat saya seperti seorang sahabat, bukan sebagai seorang pegawai. Dan jika kita akrab dengan bukunya atau pernah baca buku 25 Ways to Win with People, saya dapat meminjam bahwa ia benar-benar melakukan hal-hal itu setiap waktu. Buku itu adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana menjalin hubungan secara pribadi, dan John menerapkannya setiap hari. Tetapi tidak ada cerita yang benar-benar menolong kita. Jadi saya akan mengatakan kepada kita semua tentang satu hal, bahwa John selalu melakukan apa yang menolongnya dalam membangun hubungan dengan orang lain yang dapat kita pelajari dengan mudah. Saya menyebutnya sebagai maksud yang disengaja. Ia membuat orang merasa disambut dan diinginkan
Dan ia mengundang mereka ke dalam pengalaman-pengalaman yang belum pernah mereka rasakan. Saat John menghadiri suatu pertemuan, ia tidak hanya melibatkan orang-orang yang membutuhkannya. Ia juga mengundang seseorang yang akan belajar dan bertumbuh melalui pengalaman itu. Ketika ia mendapatkan tiket untuk pertandingan olahraga atau membeli tiket untuk suatu pertunjukan, ia selalu membeli secukupnya agar ia dapat mengajak orang lain bersamanya. Ia memperkenalkan seseorang kepada yang lain agar mereka dapat membangun hubungan. Misalnya, Anne Beller dari Auntie Anne's Pretzel selalu ingin bertemu dengan Truett Cathy, pendiri Chick-fil-A, sehingga John mengundang keduanya untuk makan malam di rumahnya. John terus-menerus mencari cara untuk memberi nilai tambah kepada orang lain. Dan ia berusaha untuk membuat segala sesuatu menyenangkan bagi orang-orang di sekelilingnya. Suatu kali, saat saya berada dalam perjalanan bersama John, kami mendapat kesempatan untuk naik limosin sambil mendapat pengawalan polisi yang tak terduga menuju ke bandara. John menikmati saat tersebut dalam kehidupannya. Dan apa yang ia lakukan? Ia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Linda Egger, asistennya, yang tidak dapat pergi bersama kami. Ia menceritakan kepada Linda semuanya sementara itu terjadi, sehingga ia dapat ikut merasakan momen itu. Jika kita, sahabat Mr. Sorchan, dengan sengaja melibatkan orang lain dalam pengalaman-pengalaman terbaik dan hal-hal yang kita sukai, kita akan menjadi seorang konektor yang lebih baik dalam semalam. Salam untuk menjadi seorang konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.